Assalamualaikum. Panduan Tata Kelola BOS dan BOP 2026, Transformasi Digital, Akuntabilitas dan Kepatuhan Pajak Madrasah. Kepdirjen Pendis nomor 2100 tahun 2026. Sasaran adalah kepala madrasah, bendahara, komite, juga pengawas. Fokus pada emis 4.0, Erkam, e-Purchasing, e-Faktur. Paradigma lama fokus pada aksesibilitas murid, pelaporan manual dan terfragmentasi. Transformasi tata kelola menuju kebijakan 2026 fokus pada peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan SNP, digitalisasi penuh, emis, Erkam, e-Purchasing, fleksibilitas berbasis EDM, syarat mutlak penerima, aktif KBM, pemutakhiran data emis 4.0, memiliki izin operasional 1 tahun setidaknya dan tidak dalam sengketa hukum. Tata kelola di 2026, integritas dan akuntabilitas keuangan, mencegah kerugian negara, emis 4.0, fondasi data, validasi data murid, batas akhir 30 September, menentukan alokasi dana, dilarang input data fiktif. Untuk EDM dan Erkam sebagai mesin perencanaan dan penganggaran berbasis EDM, wajib digunakan untuk perencanaan hingga pelaporan. E-Purchasing, siplah eksekusi transparan. Pembelanjaan data terintegrasi dengan katalog elektronik LKPP, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Siklus operasional BOS dan BOP untuk tahun persiapan Mei sampai dengan Juli, update EDM dan emis hasil PPDB. Agustus sampai dengan Oktober, penyusunan RKA pagu indikatif dan konsolidasi emis. September, batas kritis, cut off emis 30 September untuk penentuan alokasi. Tahun pelaksanaan Januari sampai Februari, RKA pagu definitif dan distribusi dana BOS. Berjalan upload persyaratan di portal BOS. Untuk akhir tahun, batas pengembalian sisa dana ke kas negara 31 Desember. Komparasi jalur regulasi antara madrasah negeri, madrasah swasta. Untuk madrasah negeri, penyaluran dana integrasi DIPA Ditjen Pendis, ini memisahkan SPM BOS dari DIPA dan non-BOS. Untuk madrasah swasta, pembayaran langsung ke rekening khusus penerima bantuan. Mekanisme pencairan untuk madrasah negeri sesuai jadwal pengajuan SPM, KPA menetapkan bendahara pengeluaran pembantu. Untuk swasta, melalui bank atau pos penyalur setelah verifikasi portal BOS. Kewajiban perpajakan untuk madrasah negeri wajib pungut PPN. Untuk madrasah swasta tidak wajib pungut, namun tetap membayar PPN yang dipungut oleh penjual PKP. Syarat mutlak tahap 2 untuk swasta. Tahap 1, pencairan via bank penyalur. Dokumen berupa RKA, SPTJM, PKS ditandatangani PPK. Untuk tahap kedua, gerbang terbuka penyaluran sisa dana untuk operasional semester berikutnya. Syarat 80% dana tahap 2 akan disalurkan jika madrasah telah membelanjakan minimal 80% dari dana tahap 1. Bukti laporan realisasi penggunaan dana tahap 1 dan SPTJB tahap 1. Peringatan, rekening kolektif BOS dilarang keras menampung dana di luar anggaran BOS atau BOP. Tim pengelola, kepala madrasah dan bendahara tanggung jawab mutlak atas penggunaan dana dan kebenaran data emis. Wajib lapor SPTJM dan SPTJB. Untuk komite madrasah, fungsi
transparansi dan pengawasan, larangan keras menjual buku atau seragam atau mengambil keuntungan ekonomi dari dana BOS. Untuk pengawas madrasah, pendampingan EDM dan ERKAM, evaluasi LPJ dan mendeteksi potensi penyalahgunaan dana untuk dilaporkan ke Kemenak Kabupaten Kota. Tim BOS Kabupaten, Kota, dan Provinsi, verifikasi dokumen, monitoring, dan layanan pengaduan. Prioritas dan larangan. Yang diprioritaskan boleh dibelanjakan untuk langganan daya atau jasa digital, internet, virtual conference untuk transformasi digital, buku agama atau keagamaan yang dinilai Puslitbang Kemenak, pemeliharaan fisik, rehab ringan, atap, lantai, dinding, sarana sanitasi, WC disesuaikan kebutuhan siswa atau guru, termasuk disabilitas, honor rutin dan honor kepanitiaan. Dilarang keras atau red flag untuk membiayai operasional yayasan, disimpan untuk dibungakan atau rekening pribadi atau dipinjamkan, rehab sedang dan berat atau membangun gedung baru, beli pakaian atau seragam guru atau murid untuk pribadi, membiayai upacara nasional, haflah, wisuda, studi banding, pembiayaan ganda atau double akunting dari APBD atau sumber lain. Kemenak honor rutin batas maksimal honor rutin non-ASN maksimal 60% dari total dana BOS kecuali ada izin dari Kemenak. Bisa untuk honor rutin, honor kegiatan, dan honor operator IT. Penerima honor rutin, guru dan tendik non-ASN. Beban kerja bulanan dan UMK daerah tidak boleh menerima honor rutin ganda dari madrasah lain. Honor kegiatan penerimanya panitia, narasumber luar, pelatih ekstrakurikuler, per kegiatan SBM. ASN boleh menerima honor panitia, kena pajak. Untuk honor operator IT, penerimanya adalah operator EMIS atau ERKAM, skema UB, minimal 50% UMK, atau per kegiatan operator internal dirangkap guru sudah masuk honor rutin. Hierarki pengadaan barang dan jasa e-purchasing, minimal 30% total belanja harus via e-purchasing, minimal 40% dialokasikan untuk produk dalam negeri, UMKM koperasi. Prioritas utama e-katalog, LKPP atau aplikasi sasaran, pilih produk dalam negeri, TKDN minimal 25% dan penyedia usaha kecil. Alternatif e-katalog, jika saat satu gagal, pilih produk label PDN tanpa nilai TKDN atau penyedia non kecil di e-katalog. Luar e-katalog hanya diizinkan jika barang atau jasa mutlak tidak tersedia di e-katalog, menggunakan metode referensi harga atau pembanding. Pembayaran direkomendasikan non-tunai. Ekosistem pajak BOS atau BOP, konsep output. Konsep dasar bendara adalah perpanjangan tangan negara, fiskus, untuk memotong atau memungut pajak sebelum dana dibayarkan ke penerima atau penjual. Pemotongan withholding, memotong penghasilan penerima, berlaku untuk PPh 21 gaji atau honor, PPh 23 jasa, PPh 4 ayat 2 sewa gedung atau konstruksi. Pemungutan menambah jumlah pembayaran atas barang, berlaku untuk PPN 12%. Not PPh 22 pembelian barang dikecualikan untuk penggunaan dana BOS. Matrik referensi cepat pajak PPh 21 untuk honor atau gaji, ASN golongan 1 atau 2 0%, golongan 3 5%, golongan 4 15%. Non ASN rutin atau upah harian berlaku PTKP penghasilan bruto dikurangi PTKP kali 5%. Narasumber luar 50% kali penghasilan bruto kali 5%. PPh 23 atau jasa lainnya tarif 2% jika tidak punya NPWP.
100% lebih tinggi atau 4% nih. Contohnya jasa catering, konsultan, internet, sewa kendaraan atau mesin. PPh 4 ini 2 final. Sewa tanah atau bangunan 10%, jasa konstruksi 2%, usaha kecil 4% tanpa kualifikasi. Biaya materai transaksi lebih dari 5 juta, wajib materai 10.000, wajib pajak tanpa NPWP dipotong tarif lebih tinggi 20% untuk PPh 21. Keputusan PPN 12%. Apakah penjual adalah pengusaha kena pajak? Kalau yes, apakah penjual menerbitkan e-faktur? Jika iya, bayar PPN 12%. Negeri memungut, swasta membayar ke penjual. Jika tidak ada, apakah penjual adalah pengusaha kena pajak? Kalau tidak ada PPN, bendahara wajib meminta surat pernyataan non-PKP bertanda tangan dan bermaterai. Pengecualian pembebasan PPN untuk buku pelajaran agama, kitab suci, transaksi kurang dari 2 juta, makanan atau minuman restoran bukan catering. Penata usahaan dan pelaporan, pembukuan digital atau RKAM, wajib cetak BKU per bulan meski nihil, ditandatangani kepala dan bendahara. Wajib mencetak buku pembantu pajak dan buku kas tunai. Larangan pembukuan ditulis tangan manual. Manajemen cash transaksi direkomendasikan non tunai. Uang tunai maksimal di brankas 50 juta. Wajib cash opnim tiap akhir bulan. Bukti transaksi, invoice atau kwitansi atau nota elektronik sah tanpa tanda tangan basah penyedia untuk belanja online. Arsip fisik atau digital wajib dijaga. Akuntabilitas ekosistem, transparansi publik, wajib mempublikasikan rekapitulasi realisasi penggunaan dana per semester di papan informasi madrasah atau website resmi. Layanan pengaduan masyarakat terbuka bagi warga madrasah. Sanksi pelanggaran administrasi, penundaan pencairan dana dari bank penyalur, tuntutan perbendaharaan, pengembalian kerugian ke kas negara, pemblokiran total, penghentian dana APBN berikutnya jika terbukti pelanggaran sistemik, proses hukum penyelidikan atas tindak pidana korupsi. Tata kelola yang baik hari ini adalah investasi bagi mutu madrasah esok hari. Insya Allah. Wassalam.